Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita tentang bab masalah sihir. Kemarin telah kita baca ayat tentang haramnya sihir. InsyaAllah hari ini kita ulangi lagi dalil dari Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya sihir dan hukum bunuh bagi mereka yang melakukan sihir. Qala Allah Ta'ala wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka orang-orang Yahudi itu mengikuti ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, yang dibaca oleh syaitan atas kekuasaan Sulaiman. Jadi syaitan itu Pak, setelah Sulaiman meninggal, mengambil buku dari bawah tahtanya Sulaiman. Mereka mengatakan Sulaiman bisa melakukan ini karena sihir yang ia lakukan dengan buku ini. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya sihir itu adalah sihir Sulaiman. Karena itu Pak, dalam keyakinan orang Yahudi, Sulaiman itu bukan nabi, tapi tukang sihir. Yang nabi itu bapaknya, Daud alaihissalam. Tapi orang-orang Yahudi meyakini bahwa Sulaiman itu adalah tukang sihir. Padahal itu adalah tipu daya syaitan. Syaitan tidak pernah belajar sihir. Sulaiman tidak pernah belajar sihir. Semua perkara luar biasa yang dimiliki Sulaiman itu murni mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kafara Sulaimanu, dan tidaklah Sulaiman itu kafir dengan mempelajari sihir. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi yang kafir itu adalah syaitan. Kenapa mereka kafir? Yu'allimunan nasa sihr, karena mereka mengajari sihir kepada manusia. Jadi mempelajari sihir, mengamalkan sihir bagian dari kekufuran. Karena itu Pak, tukang sihir hukumnya adalah dibunuh karena kekufurannya. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, bibabila Harut wa Marut, di negeri Babil, kepada Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah Harut dan Marut itu mengajarkan min ahadin kepada seseorang ilmu sihir, hatta yaqula, sehingga keduanya mengatakan innama nahnu fitnatun, kami ini adalah cobaan, ujian bagi kalian. Setan itu Pak, yang menciptakan siapa? Allah. Allah bisa enggak menciptakan setan? Gampang bagi Allah. Kenapa Allah membiarkan setan hidup? Fitnah, itu untuk menguji kita, siapa yang taat kepada Allah dan siapa yang tidak taat kepada Allah. Loh, kalau Allah mengeluarkan babi untuk yang menciptakan babi lah Allah.
Kok Allah mengharamkan babi? Untuk apa Allah menciptakannya? Jawabannya di sini, Pak. Fitnah. Itu sebagai cobaan. Allah menciptakan babi, kemudian Allah mengharamkannya untuk melihat di antara kita siapakah yang taat kepada Allah dan siapa yang tidak taat kepada Allah. Karena ada orang seperti itu, Pak. Ini orang-orang liberal biasanya, Pak. Loh, kalau babi haram, untuk apa Allah menciptakan babi, katanya. Sebagai fitnah, itu sebagai cobaan. Nah, dua malaikat ini, Pak, mengatakan sebelum mengajarkan sihir, innama nahnu fitnatun. Kami ini hanyalah fitnah, cobaan yang Allah ujikan kepada kalian. Janganlah kamu kafir. Maksudnya jangan kamu kafir apa? Janganlah kamu menjadi kafir dengan mempelajari sihir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka pun mempelajari dari keduanya ilmu sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Memisahkan seseorang dengan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan tidaklah mereka bisa memberikan madarat dengan sihir yang mereka pelajari kepada seseorang illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Ini kaidah seluruh madarat, Pak. Madarat apapun yang akan menimpa seseorang tidak akan menimpa kecuali dengan izin Allah. Penyakit menular bisa menular, tapi dengan satu, Pak, izin Allah. Artinya kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan bisa menular. Jadi ketika dalam hadis beberapa pekan kita baca bahwasanya tidak ada penyakit menular, itu maksudnya, Pak, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, kan sering kita melihat ada orang keluar di tengah-tengah keluarganya, waliyadzubillah, Pak, terkena penyakit menular. Satu keluarga enggak ada yang kena, Pak, tapi ada orang ketemu sekali kena. Allah mengizinkan masalahnya. Sedangkan keluarga yang bertahun-tahun hidup bersama dia, Allah tidak mengizinkan itu terjadi, Pak. Ya enggak terjadi. Enggak terjadi. Jadi ini kaidah seluruh madarat, Pak. Karena itu, Pak, Allah mengatakan dalam sebuah hadits qudsi, seandainya seluruh manusia bersatu padu untuk memberikan madarat kepada kamu, mereka tidak akan bisa memberikan madarat kecuali madarat yang telah Allah tulis itu akan menimpa kamu. Jadi kaidah madarat itu, Pak, madarat apapun yang akan dilakukan kepada seseorang kepada orang lain tidak akan menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Loh, orang kalau tidak ada izin dari Allah berarti kan orang yang hendak memberikan madarat kan tidak salah berarti. Tidak, Pak. Dia salah karena hendak memberikan madarat. Cuma enggak terjadi karena Allah menghendaki lain. Tapi niatnya, Pak, dia sudah apa? Tertulis hendak memberikan madarat. Cuma enggak bisa. Ini seperti, Pak, ada orang ingin membunuh, enggak bisa membunuh tapi terbunuh duluan. Itu, Pak, kalau ada dua orang saling bunuh. Ada orang saling bunuh, Pak. Yang satu terbunuh, enggak bisa membunuh dia karena Allah tidak mengizinkan dia membunuh. Tapi yang satu bisa membunuh. Dua-duanya masuk neraka. Kenapa? Karena yang terbunuh, Pak, sebenarnya sudah punya niat ingin membunuh dia. Cuma tidak kesampaian karena apa? Kebunuh duluan. Karena kebunuh duluan. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari sesuatu yang membahayakan mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak memberikan manfaat sama sekali kepada mereka. Sihir itu, Pak, tidak memberikan manfaat, hanya memberikan madarat. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka, orang-orang Yahudi itu sadar, tahu mereka bahwasanya orang yang membeli sihir, mereka tidak akan mendapatkan bagian pahala sedikit pun di negeri akhirat. Kenapa? Ya kafir, Pak. Orang kalau kafir semua amalannya hangus. Allah mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami datangkan perbuatan yang mereka lakukan, maka kami jadikan perbuatan-perbuatan itu haba, seperti debu yang berterbangan, enggak ada nilainya.
Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan sungguh buruk apa yang mereka beli dengan hal itu diri mereka. Itu sihir, Pak. Alangkah buruknya mereka, Pak. Mereka membeli sihir untuk memadorkan orang lain, padahal madarat itu tidak akan menimpa kecuali dengan izin Allah. Hal itu hanya membahayakan mereka sendiri. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Ini besarnya dosa syirik. Dosa syirik itu kufur. Karena kufur pelakunya harus dibunuh. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang menghancurkan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Wahai Rasulullah, apakah 7 perkara yang menghancurkan itu? Qala, Nabi mengatakan, asyirku billah. Pertama adalah syirik. Was-sihru, yang kedua adalah sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah harapkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar. Karena membunuh itu Pak tidak mutlak. Membunuh jiwa hukum asalnya adalah haram, kecuali membunuh mereka dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti qisas, orang membunuh dibunuh. Orang yang sudah menikah berzina dirajam. Orang yang murtad, termasuk tukang sihir ini Pak, babnya bab murtad, kafir mereka. Mereka adalah kafir karena mereka keluar dari agama. Kemudian wa aklur riba, makan riba. Riba itu Pak, pinjam 1 balik 2, pinjam 5 balik 6, itu riba namanya Pak. Kayak di bank itu riba Pak. Itu hukumnya haram. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Makan harta anak yatim ini Pak hukumnya haram, tidak boleh. Makanya Pak kita harus hati-hati dengan harta anak yatim. Dan banyak Pak orang makan harta anak yatim bukan nggak sengaja Pak, nggak sadar. Ada orang mati punya anak kecil-kecil, butuh biaya tahlilan. Biaya tahlilannya diambilkan dari hartanya yang mati. Yang mati tidak punya harta Pak. Hartanya habis dengan apa? Dengan kematian dia. Setelah dia mati, harta itu sudah pindah hak. Milik siapa? Ahli warisnya. Ahli warisnya ada yang yatim Pak. Yang disuguhkan hartanya yang mati. Harta siapa yang dimakan? Anak yatim. Waliyadzubillah. Jadi itu banyak terjadi Pak. Loh, kita kan datang bawa beras loh. Kamu bawa beras itu akadnya apa? Akadnya aku bawa beras kok adangna ya. Cuma beras itu enggak ada lauknya. Kalau nyuruh dia harus genap toh ya, nasi, lauk, saongkos yang masak. Kan gitu seharusnya. Penggandengannya banyak Pak. Nasi kan cuma 10% dari menunya Pak. Iya Pak, ada pernah kita ngomong Pak dengan orang-orang, loh, mau tak beringatkan saya ke orang ke apa Pak? Kan gitu Pak, loh. Mereka ngasih, sebenarnya saya ketawa Pak, dengar itu ketawa saya. Loh, kamu ngasih itu akadnya apa? Akad ngasih untuk membahagiakan yang mati, apa ngakad titip suruh masakkan? Kan beda akadnya Pak. Kalau itu ngasih Pak, yang ngasih siapa? Masa ngasih yang mati? Enggak. Ngasih yang hidup Pak, keluarga yang mati, termasuk yatimnya Pak. Tetap Pak, itu harta mereka itu. Jangan macam-macam Pak. Kalau itu banyak terjadi Pak. Ada orang mati Pak, punya sapi cuma 2, harta warisnya sapi 2 Pak. Ada anak yatimnya, jual 1 buat biaya tahlilan. Ya Allah. Waliyadzubillah. Loh, kan anaknya ridho, anak kecil Pak. Seandainya dibilang iya pun nggak teranggap Pak. Seandainya dibilang iya nggak teranggap anak kecil. Kenapa? Mahjur. Mahjur itu Pak istilahnya dia tidak boleh melakukan transaksi apa-apa. Itu sama Pak dengan anak kecil beli sawah Pak. Kan sudah beli. Iya Bang, anak kecil Pak.
Ya enggak teranggap. Kalau ada peristiwa seperti itu Pak, bawa ke pengadilan. Nanti sama pengadilan Pak akan dibatalkan. Duh, kan sudah dibalik nama. Meskipun sudah dibalik nama Pak, pengadilan punya hak untuk mencabut sertifikat. Dan itu banyak orang nggak tahu. Kadang ada orang Pak, pernah terjadi Pak, ada anak kecil Pak, yatim pengen sepeda motor jual sawah. Masih kecil Pak, usia SMP. Anak kecil kan pengen, meretang Pak, nggak bisa dijual sawahnya sama dia. Anak kecil Pak. Harga berapa kan nggak ngerti harga dia. Harga pasar berapa nggak tahu dia. Yang penting itu udah motor Pak. Mau anak kecil Pak, mobil-mobil, soalnya dia pengen mobil-mobilan Pak. Wis sawahmu tak ijoli mobil-mobilan, gelem itu Pak. Karena nggak seneng sawah dia Pak, seneng mobil-mobilan. Iya, makanya Pak, anak kecil tidak, saat dia ngomong iya pun nggak teranggap sama sekali. Hati-hati Pak. Wattawalli yaumaz zahaf, dan lari dari medan perang. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita yang baik-baik yang mukminah berzina. Menuduh orang berzina itu Pak, subhanallah, dosa besar. Seandainya ada orang Pak melihat ada orang berzina, waliyadzubillah Pak, dia sendirian Pak, tidak boleh cerita. Haram cerita itu Pak. Bawa ke pengadilan boleh enggak? Kalah dia Pak, kurang 3 saksinya. Harus 4 melihat langsung Pak. Dan melihatnya Pak tidak boleh terhalang sama sekali. Harus melihat kemaluan masuk dalam kemaluan. Umar itu Pak pernah didatangi 4 orang, mengatakan, didatangi orang Pak mengatakan si fulan berzina. Kan sudah tuduhan Pak. Kata Umar, datangkan 4 saksi, kalau enggak tak cambuk kamu 80 kali karena tuduhan. Dia membawa 4 orang saksi Pak, dengan diri 4 orang saksi. Yang 3 mengatakan, saya melihat si fulan berzina, kemaluan masuk kemaluan seperti saya melihat jarum masuk dalam lubang seperti benang masuk dalam lubang jarum. Yang 3 Pak. Yang 1 mengatakan, saya melihat yang laki di atas yang perempuan, tapi aku tidak melihat kemaluan masuk dalam kemaluan. 4-4-nya nih Pak dicambuk semua sama Umar. Kurang 1 saksi. Iya Pak, 4-4-nya ini Pak dicambuk sama Umar. Apalagi cuma ngelihat orang Pak berdua dalam satu rumah umumnya Pak. Itu kasusnya Pak sudah melihat, yang 3 Pak saksinya melihat kemaluan masuk dalam kemaluan. Yang 3 ini Pak. Yang 1 mengatakan, aku melihat yang laki di atas perempuan, tapi aku tidak melihat kemaluan masuk dalam kemaluan. Semuanya Pak dicambuk sama Umar Pak. Makanya Pak hati-hati dengan berita perzinahan. Apalagi cuma kabar burung Pak. Itu Pak, orang nuduh orang berzina itu Pak yang disakiti banyak. Yang dituduh, keluarga yang dituduh, teman-teman yang dituduh, itu semuanya Pak sakit hati. Hati-hati. Kemudian wa Nabi Utsman An-Nahdi anna sahiran kana yal'abu indal Walid bin Uqbah. Ada seorang tukang sihir bermain sihir di sisi Walid bin Uqbah. Ini coba lihat Pak, ini banyak di negeri kita Pak. Fakana ya'khudhu sayfahu fayadhhabu nafsahu. Tukang sihir ini Pak ngambil pedang disembelih sendiri Pak. Wala yadurruhu. Tapi pedang itu enggak tedas Pak. Kebal dia. Maka faqama Jundub, maka Jundub bin Abdillah berdiri Pak. Dia ngambil pedangnya, pedang yang dipegang itu Pak, ditebas sama dia Pak, kepenggal. Penggal sama dia Pak. Fa akhadhahu fa daraba unuqahu. Maka Jundub bin Abdillah mengambil pedang itu, menebas tukang sihir itu Pak. Kemudian Jundub mengatakan, afata'tuna sihra wa antum tubsirun? Apakah kalian melakukan sihir dan kalian tahu bahwasanya itu adalah sihir? Ya dipenggal Pak sama dia Pak. Karena waktu itu juga ada Pak, ada apa namanya? Perintah dari Umar, tukang sihir sudah diapakan? Sudah bunuh. Kemudian hadis berikutnya, ini Pak hadisnya Umar. Jadi ada Umar kirim surat ke seluruh penjuru negeri Pak,
yang dikuasai kaum muslimin. An Amr bin Dinar, dari Amr bin Dinar, annahu sami'a Bajalata yaqul, dia mendengar Bajalah mengatakan, kataba Umar radhiyallahu anhu, Umar mengirim surat kepada para gubernurnya. Apa isinya? Aniktulu kulla sahirin wa sahiratin, bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Faqatalna thalatha sawahir, maka kami pun membunuh 3 orang tukang sihir. Jadi kebal-kebal itu Pak, itu sihir nyata Pak. Di negeri kita banyak itu Pak, banyak Pak. Apalagi dulu Pak, waktu kasus ninja, itu Pak, perguruan kebal di mana-mana itu Pak. Iya, waktu usum ninja itu kan perguruan kebal di mana-mana itu Pak. Waliyadzubillah. Tahun 98 itu Pak, ada kasus perguruan ilmu kebal, kan yang diminum peloran Pak. Yang diminum kan peloran itu, pelorannya sepeda itu. Pakai gotri Pak, pegang mercon Pak, bobot deh, cedar ndak apa-apa Pak. Pertama ndak apa-apa, ambil lagi Pak, cedar, hilang tangannya. Iya Pak, hilang tangan. Itu langsung Pak, gurunya yang kena itu Pak. Gurunya yang kena. Itu nggak ada orang kebal Pak. Orang kebal itu karena dibantu jin saja. Seandainya ada orang yang betul-betul kebal Pak, kayaknya nggak ada orang kebal itu Pak. Sunatullah, orang kalau sudah kena pedang, kena benda tajam, dia akan terluka. Nabi aja terluka kok. Nabi terluka. Pernah ada cerita Pak, ada satu golongan yang mereka sudah belajar ilmu kebal tingkat tinggi katanya Pak. Satu saat bermasalah dia sama tentara itu Pak, ditanya, yang paling kebal di antara kalian siapa? Tak tembak telapak tangannya. Nggak kira mati, paling bolong cuma katanya. Gak ada yang berani itu Pak. Mau ditembak telapak tangannya, nggak kira mati, paling bolong cuma katanya. Waliyadzubillah. Makanya Pak, jangan terkesima dengan kebal. Kalau cuma belajar kebal Pak, orang Cina itu banyak yang kebal Pak. Orang Buddha itu Pak, pertunjukannya apa? Kebal. Dipotong-potong enggak Pak. Ada yang ditusuk pakai besi, di sininya tembus di sininya, ada. Ada yang ditusuk sininya Pak pakai pedang, ada. Ada yang dibacoi, ada yang berjalan di tangga pedang Pak. Ada mereka itu Pak. Ada yang pegang api, ada mereka. Itu semua sihir Pak, haram untuk dia apa? Untuk dilakukan. Karena sihir itu Pak bisa dipelajari semua manusia, hatta orang-orang kafir itu mampu untuk melakukan sihir. Jadi jangan terkesima Pak dengan orang yang melakukan sihir, bisa ini, bisa enggak, mereka tidak bisa apa-apa Pak. Tukang sihir itu Pak sejak zaman dahulu sudah ada. Pada masa Musa itu ilmu yang paling digandrungi masyarakat itu adalah sihir. Di masa Musa Pak, di masa Sulaiman, semua Pak, generasi setelahnya itu Pak, itu banyak tukang, hatta sekarang itu banyak tukang sihir. Tapi di negeri kita Pak, negeri kita itu dijajah Belanda selama berapa tahun? 390 tahun. Seandainya ilmu kebal itu betul-betul ada Pak, kok sampai segitu lama Belanda bisa menguasai Indonesia? Dan ketika perang kemerdekaan pun Pak, apakah mereka pakai ilmu kebal? Enggak Pak. Peristiwa 10 November itu Pak, orang Islam yang mati berapa? 60.000. Itu jebol semua Pak. Yang mati itu kebedil semua itu Pak. Ngelawannya dengan apa? Dengan ilmu kebal? Enggak Pak, pakai bedil juga itu. Enggak ada yang pakai keris Pak, enggak ada pakai keris itu Pak. Semua pakai bedil Pak. Jadi Indonesia agak merdeka dengan keris. Merdekanya dengan apa? Perantara, menggunakan senjata bedil Pak, meriam itu. Hah? Enggak ada tuh. Waliyadzubillah Pak. Tukang sihir itu Pak, ini hebat gini, enggak ada orang hebat. Tukang sihir itu semuanya penipu. Kemudian Pak, akan saya bacakan hadis yang lain Pak ya. Hadisnya Hafsah radhiyallahu taala anhu. Ketika Hafsah itu pernah disihir Pak. Jadi Hafsah istrinya Nabi
itu pernah disihir sama budak wanitanya. Jadi Hafsah itu punya budak wanita, ternyata tukang sihir, Pak. Itu sama Hafsah suruh bunuh, Pak. Maka dibunuh sama para sahabat. Ada sebuah riwayat, wasah an Hafsah, dan telah sahih riwayat dari Hafsah radhiyallahu taala anha, annaha amarat bi qatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Bahwasanya Hafsah memerintahkan untuk membunuh budak wanitanya yang telah menyihir dia, faqutilat, maka wanita itu pun dibunuh. Dalam riwayat Bukhari, ini Pak hadis yang tadi kita baca, bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu pernah apa? Pernah memerintahkan untuk membunuh tukang sihir. Apakah itu keputusan Umar? Bukan, Pak. Itu keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Jundub marfu'an, haddus sahir darbuhu bisayf. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal kepalanya dengan pedang. Kemudian bab berikutnya, bab tentang ilmu. Bab tauhid sudah selesai. Sekarang kita masuk bab ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Orang belajar ilmu agama itu adalah sebuah kemuliaan. Baru belajar saja, Pak, itu sebuah kemuliaan. Apalagi punya dan mengamalkan, maka itu kemuliaan yang sangat tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sebagai dalil tingginya, besarnya pahala orang yang menuntut ilmu. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia dengan ilmu itu untuk masuk ke dalam surga. Jadi di antara jalan, Pak, yang bisa kita tempuh untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mencari ilmu. Kok bisa, Pak? Iya, karena surga itu ada jalannya, Pak. Yang tahu siapa? Orang yang berilmu. Neraka pun ada jalannya, yang tahu siapa? Orang yang berilmu. Orang kalau berilmu, dia tahu mana jalan yang bisa membawa dia ke surga dan mana jalan yang bisa membawa dia ke neraka. Sehingga dia itu ala basiratin, betul-betul faham dia. Sehingga dia tahu, oh ini jalan neraka, akan dia hindari. Oh ini jalan neraka, akan ia ini jalan surga, akan ia lalui. Kemudian dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan beliau mengatakan, awwalu man tusa'aru bihimun nar thalatha. Orang yang pertama kali akan menjadi urup-urupi neraka. Tahu urup-urup ya? Apa? Rodipen kita ada ngadu. Jadi kayu yang pertama kali dibakar dalam perapian itu, Pak, itu namanya urup-urup. Rodipen kata orang, biasanya belara, Pak. Orang yang pertama kali akan menjadi urup-urup api neraka itu 3. Di antaranya, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seseorang yang belajar ilmu, ia mengajarkannya, wa qara'al Qur'an, dan ia membaca Quran. Fa utiya bihi, maka orang ini didatangkan di hadapan Allah di persidangan, Pak, di hari hisab. Fa arrafahu ni'matan fa arafaha. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya di dunia, maka ia pun mengenali nikmat itu dan mengakuinya. Qala fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan di dunia? Qala, maka orang itu mengatakan, ta'allamtul ilma, ya Allah, aku mempelajari ilmu agama, wa 'allamtuhu, dan aku mengajarkannya. Qara'tu fikal Qur'an, aku membaca Quran karena mengharapkan pahala kamu. Qala, maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu.
Ta'allamtal ilma liyuqal alim. Sesungguhnya engkau belajar ilmu itu bukan karena Allah, bukan karena aku, kata Allah, tapi agar engkau disebut alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari, dan engkau membaca Al-Qur'an juga agar engkau disebut qari, ahli membaca Al-Qur'an. Faqad qil, semua gelar itu sudah kamu dapatkan di dunia. Kan dia kan belajar agar dibilang alim, membaca Quran agar disebut qari. Kan tujuannya itu, Pak. Manusia itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan dua gelar itu sudah kamu terima di dunia. Tsumma amara bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyeret orang ini, Pak, kepalanya di bawah. Kemudian dilemparkan neraka. Jadi belajar itu, Pak, harus ikhlas. Jadi belajar itu, Pak, tujuan utamanya adalah diamalkan, bukan untuk banggaan. Wah, ini gelarnya sudah cecer di belakang ini. Penuh, Pak. Di depan banyak, di belakang banyak. Agar apa? Agar terkenal sebagai orang terpandang. Oh, macam-macam, Pak. Orang belajar tujuannya untuk apa? Diamalkan. Kemudian wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama, janganlah kalian belajar ilmu untuk bergebangga-banggaan dengan para ulama. Kumpulannya rek para ulama. Kan beda, Pak, ya. Jadi ikut circle ulama semua. Biar dibilang ustadz besar, ustadz kibar. Itu niat yang salah. Ilmu itu, Pak, orang dikatakan berilmu kalau dia takut kepada Allah dengan ilmu yang dia miliki. Jadi buah utama ilmu itu, Pak, takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah yang membuat dia selalu taat kepada Allah. Karena Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang innama itu, Pak, dalam bahasa Arab namanya hasr. Jadi yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang alim. Jadi ayat ini, Pak, menjadi tolak ukur kapan orang itu disebut dengan ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang alim. Artinya kalau orang itu nggak takut kepada Allah, maka dia bukan seorang alim. Meskipun ilmunya segudang, Pak. Dia hafal semua isi kitab lengkap dengan tempat-tempatnya, Pak. Enggak. Itu bukan tolak ukur. Tolak ukur keilmuan seseorang itu adalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang membuat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada orang, Pak, dia tahu, ia membaca bahwasanya Allah itu maha kuasa. Kalau Allah marah tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah hendak menyelamatkan seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan madharat kepadanya. Ia yakin dengan keyakinan ini, Pak. Kemudian dia tunduk patuh kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Takut neraka, ingin masuk surga, Pak. Karena pengetahuan ini saja, maka orang ini disebut alim. Meskipun dah hafal dalilnya, Pak. Meskipun dah hafal dalilnya. Tapi orang, Pak, meskipun hafal hukum dengan dalil-dalilnya, hafal ini dengan hadis-hadisnya, tapi tidak takut kepada Allah, ia berani melakukan perbuatan yang haram, maka orang ini tidak bisa disebut alim meskipun hafal seluruh dalil. Iya, Pak. Kenapa? Karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah, innama itu hanyalah orang-orang yang alim. Artinya orang kalau sudah tidak takut kepada Allah, itu tanda kalau dia bukan orang yang alim. Jadi jangan Pak, jangan terkesima dengan sebutan orang.
Karena orang itu alim apa anda, yang sesungguhnya Pak, yang tahu hanyalah Allah. Karena ada orang Pak taat kepada Allah di hadapan manusia, ketika nggak ada orang, penuh dengan maksiat, waliyadzubillah. Ada orang Pak di hadapan orang, tawaduknya setengah mati Pak, tapi nggak ada orang, yang dilihat porno-porno Pak. Waliyadzubillah. Apalagi sekarang Pak, waliyadzubillah. Wala litumaru bihi sufaha, dan janganlah kalian belajar hanya untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Ada orang Pak belajar ingin terkenal sebagai ulama, biar lingkungannya adalah lingkungan orang-orang yang alim saja. Biar nanti kalau orang bodoh macam-macam gampang. Hanya untuk apa? Ilmu itu bukan untuk diamalkan Pak, tapi untuk mengangkat dirinya Pak. Orang Pak kalau ingin terangkat dirinya dengan ilmu yang ia miliki Pak, akan Allah rendahkan. Orang Pak kalau ingin diangkat derajatnya, dia harus apa? Merendah. Kalau dia merendah, maka Allah akan mengangkatnya. Orang Pak kalau sudah merasa lebih tinggi derajatnya karena dia merasa berilmu, akan Allah hancurkan dia, akan Allah rendahkan derajatnya. Tapi sebaliknya Pak, orang yang tidak merasa lebih baik daripada orang lain, ia mengamalkan ilmu yang ia miliki, tawaduk di hadapan orang-orang, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi kalau orang aungak, kata orang dulu Pak, ndanga, karena merasa lebih alim, karena merasa lebih banyak ilmunya Pak. Ilmu nggak diukur dengan itu Pak. Kalau cuma belajar hukum-hukum ini Pak, semua orang bisa melaksanakan. Tapi mengamalkan hukum itu saat ada orang maupun tidak ada orang Pak, tidak semua orang mampu melakukannya. Karena itu butuh apa? Ketakwaan, butuh keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tukhayyiru bihil majalis, dan janganlah kalian belajar agar kalian itu terpandang di majelis-majelis orang. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu semuanya, belajar untuk mendebat, untuk apa? Berbangga-banggaan dengan para ulama. Belajar hanya untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Belajar hanya agar ia terpilih kalau berada dalam majelis Pak. Karena orang kalau alim kan tempat duduknya beda Pak. Bukan cuma tempat duduknya, saat makannya beda itu Pak. Orang kalau undangan orang-orang biasa Pak, piringan Pak. Tapi dianggap sebagai orang yang alim Pak, prasmanan itu Pak. Iya, beda. Orang yang belajar hanya untuk itu, Rasulullah mengatakan, fannar, maka tempat dia adalah neraka. 2 kali Pak Nabi ngomongnya. Oleh Pak kita harus hati-hati dengan apa? Dengan niat. Kalau kita belajar, niat cuma satu Pak, agar kita tahu yang benar dan bisa mengamalkannya, agar kita tahu yang salah, agar kita bisa menghindarinya. Karena itu Pak di antara doa kita, wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, berilah kami rezeki untuk bisa mengikutinya, dan tampakkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan berilah kami rezeki untuk bisa menjauhinya. Itu tujuan utama kita belajar Pak, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Jadi kita belajar ini tujuan utamanya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mengangkat status sosial Pak. Iya Pak, ada orang Pak ngebet ingin menikahkan anaknya dengan Pak Yai. Ada Pak, sampai dia berani bayar kepada Pak Yainya Pak, calon mertuanya, calon apa, besan Pak ya, miliaran Pak. Ada Pak, ada Pak. Pernah tahu saya soalnya. Miliaran Pak, iya. Pak Yai nikahkan anak saya dengan anak sampean, sampean tak kasih uang sekian. Hanya untuk apa?
mengangkat status sosial sebagai keluarga kiai. Itu bagi orang kaya segitu itu Pak murah, nggak ada harganya Pak. Kan cuma 1 miliar, tapi mereka merasa mendapatkan kemuliaan. Enggak Pak, kemuliaan itu adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena status sosial. Status sosial sebagai keluarga kiai, keluarga habib, keluarga alim, keluarga ustadz, keluarga guru itu Pak, itu semua status dunia, tidak akan dibawa mati. Di akhirat Pak, semua perlakuan Allah sama. Allah akan memperlakukan manusia di akhirat sesuai dengan amal solehnya masing-masing. Tidak pandang bulu itu Pak. Pengadilan Allah itu paling adil Pak. Kalau di dunia kan enggak Pak. Kalau yang diadili orang terpandang Pak, nanti penjaranya beda Pak. Penjaranya beda. Kalau orang-orang biasa Pak, penjaranya ya beda Pak, tidak sama. Kalau waliyadzubillah Pak ya, kalau neraka Allah Subhanahu wa taala Pak, derajatnya nerakanya itu Pak bukan tergantung status sosial, tergantung besar kecilnya dosa yang dia lakukan. Meskipun dia itu orang kiri Pak, dosanya besar Pak, ya tempatnya tinggi juga dia Pak di neraka. Iya. Tetap Pak diukur dengan apa? Perbuatannya sendiri-sendiri. Sama Pak, surga sama. Surga itu Pak Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tergantung apanya? Derajat ketakwaannya Pak. Semakin tinggi derajat ketakwaannya, maka surganya semakin tinggi. Meskipun dia di dunia itu orang yang kiri, nggak punya apa-apa, tapi tingkatan ketakwaannya tinggi Pak, maka surganya juga tinggi. Meskipun di dunia seorang raja Pak, tapi tingkat ketakwaannya rendah, ya tempatnya juga tidak setinggi orang-orang yang ketakwaannya tinggi. Allah tuh adil Pak. Allah Subhanahu wa taala mengukur status sosial di hadapan dia sesuai dengan kadar amal masing-masing Pak. Sesuai dengan amal masing-masing Pak. Sehingga semua orang punya kesempatan yang sama. Kalau di dunia kan enggak Pak. Kalau sudah nampak yai Pak, meskipun bajingan Pak, tetap aja Pak ada anaknya Pak yai. Karakternya kayak bajingan Pak. Orang memperlakukan sebagai apa? Sebagai bajingan apa sebagai Pak yai? Sebagai anaknya Pak yai Pak. Iya. Beda Pak. Seandainya ada orang Pak rendah sekali derajatnya Pak, hatinya baik sekali. Kadang-kadang Pak perbuatan orang memandang apanya? Status sosialnya Pak. Enggak memandang apa? Ketakwaannya, enggak. Karena itu Pak, kita jangan pernah mencari penilaian manusia. Karena penilaian manusia tidak pernah objektif. Tidak pernah objektif Pak. Penilaian manusia itu semuanya Pak karena apa? Karena kepentingan. Allah tidak Pak. Allah menilai kita dengan apa? Amal kita. Allah menilai kita dengan amal kita. Sehingga Pak, siapapun kita, apapun pangkat kita, status sosial kita, maka kita pun bisa mendapatkan derajat setinggi-tingginya kalau kita bisa meraih ketakwaan setinggi-tingginya. Kemudian hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu agama. Ilmu itu Pak kalau dimutlakan berarti ilmu agama. Mimma yubtagha bihi wajhullah, yang ilmu itu seharusnya dicari karena Allah. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Kemudian dia mempelajari ilmu itu hanya untuk mendapatkan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan bau surga nanti pada hari kiamat. Bukan cuma surganya Pak, saambune entuk itu Pak. Saambune entuk. Karena itu Pak, kita kalau belajar harus murni karena ingin kita amalkan agar kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala kaifa idza antum labisatkum fitnatun yahramu fihal kabir wa yarbu fiha as-saghir
wa yattakhidhuha an-nasu sunnatan fa idza ghuyyirat qalu ghuyyiratis sunnah. Qalu wa mata dzalika ya Abdurrahman qala idza kasurati firaukum wa qallat fuqahaukum wa kasurat umaraukum wa qurraukum ini idza kasurat qurraukum wa qallat fuqahaukum wa kasurat umaraukum wa qallat umanaukum wal tumisatid dunya bi amalil akhirah wa tufuqiha li ghairid din. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bagaimana kalian nanti jika diliputi oleh fitnah? Oleh fitnah. Yahramu fihal kabir. Orang-orang yang tua itu sudah mulai pikun. Wa yarbu fihas saghir. Yang kecil kelihatan besar. Wa yattakhidhuhan nasu sunnatan. Dan manusia menjadikan fitnah itu sebagai sunnah mereka. Fa idza ghuyyirat, kalau sunnah mereka itu diganti, mereka mengatakan ghuyyiratis sunnah. Sunnah sudah diganti. Maka orang-orang yang di sisi Abdullah bin Mas'ud, mereka mengatakan, kapan itu terjadi wahai Ibnu Mas'ud? Mereka mengatakan, idza kasurat qurra'ukum wa qallat fuqahaukum. Jika ahli bacaan kalian sudah banyak, tapi ahli fikihnya sedikit. Jadi mereka itu cuma menghafal tapi tidak memahami apa yang mereka hafal. Kan banyak orang seperti itu, Pak. Mereka hafal dalil-dalil, apa maksudnya nggak tahu. Wa kasurat umaraukum, para pemimpin dunia kalian banyak, tapi orang yang amanah sedikit. Jadi kayak sekarang, Pak. Kemudian, Pak, yang paling terakhir, wal tumisatid dunya bi amalil akhirah, dan dunia dicari dengan amalan akhirat. Banyak orang, Pak, yang menjadikan agama sebagai tunggangan untuk mendapatkan dunia. Banyak, Pak. Banyak. Ada orang yang menjadikan amalan-amalan akhirat sebagai tunggangan untuk mendapatkan dunia. Waliyadzubillah. Kemudian hadis yang terakhir, Pak, bab ini, An Sulaim bin Qais radhiyallahu qala khatabana Umar bin Khattab berkhutbah kepada kami. Fa dzakara fitanan takunu fi akhiriz zaman. Maka Umar saat itu menyebut fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Faqala lahu Ali. Maka Ali mengatakan, mata dzalika ya Amirul Mukminin? Kapan hal itu terjadi wahai Amirul Mukminin? Maka Umar mengatakan, idza tufuqiha li ghairid din. Kalau agama dipelajari sudah bukan karena agama, bukan untuk diamalkan, Pak. Wa tu'allimal ilmu li ghairil amal, dan ilmu dipelajari bukan untuk diamalkan. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah, dan dunia dicari dengan menggunakan amalan-amalan akhirat. Banyak, Pak, sekarang orang yang menjadikan agama, Pak, sebagai topeng untuk mengeruk harta manusia. Banyak itu, Pak. Banyak. Yang paling umum, Pak, mereka belajar agar mendapatkan gelar yang tinggi. Kemudian nanti kalau ceramah amplopnya gede. Banyak itu, Pak, orangnya itu banyak. Jadi termasuk niat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngajar itu, Pak, kalau kita berilmu, ngajari orang dengan niatan apa? Kita ingin menyebarkan ilmu. Siapa tahu ilmu itu diamalkan. Kalau diamalkan, kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Dan itu adalah sebaik-baik amal jariah. Jadi amal jariah terbaik itu, Pak, itu ilmu. Karena itu, Pak, saya termasuk perkara yang Pak, termasuk perkara yang banyak orang tidak paham, Pak, bahwasanya ilmu itu lebih utama daripada yang lain. Ada orang, Pak, kalau disuruh wakaf Quran, fisik Quran itu, Pak, semangat mereka, namanya wakaf. Tapi untuk membayar orang yang ngaji, Pak,
agar mereka full ngaji, jarang orang mau, Pak. Kalau Quran, Pak, paling berapa lama, Pak? Setahun 2 tahun habis dah. Tapi kalau dia nggak gaji orang, Pak, sudah ngajar Quran, cari beberapa anak ajari Quran, Pak. Selama anak yang diajar itu ngaji, Pak, dapat pahalanya dia. Apalagi yang diajari ngajar. Terus itu, Pak. Orang, Pak, kadang-kadang orang itu, Pak, kalau teman ini Pak. Ini ceritanya teman-teman yang banyak berkecimpung di dunia dakwah. Kalau ada open donasi untuk mushaf Quran, Pak, itu rekening itu cepat penuh, Pak. Tapi kalau open donasi untuk guru ngaji di tempat-tempat yang di situ memang nggak ada orang ngajar ngaji, Pak. Ada beberapa wilayah itu nggak ada orang ngaji, Pak. Yang ngajar nggak ada. Kalau kita nyuruh orang ngajar, Pak, kalau gratisan mereka nggak mau. Ya mereka butuh hidup, masalahnya harus hidup di sebuah tempat yang mereka di situ nggak punya kerjaan. Mau nggak mau mereka kan harus apa? Digaji. Itu untuk nyari donasinya, Pak, luar biasa angelnya, Pak. Padahal seandainya mau pikir-pikir pahala, Pak, ya, kalau mushaf cuma fisik Quran, Pak, kadang nggak dibaca sama orang loh, Pak. Kalau nggak dibaca ada pahalanya enggak? Nggak ada. Tapi kalau ngajari orang, Pak, ngaji, setiap dia baca, Pak, meskipun dengan mushaf yang tidak kita berikan, Pak, ada pahalanya enggak? Ada. Karena kita ngajari bacaannya. Luar biasa, Pak. Nah, sekarang enggak, Pak, orang-orang itu, Pak. Kalau sudah butuhnya fisik, bangunan masjid, ya, Pak. Yang rame-rame, Pak, yang apa? Yang wakaf. Tapi kalau bagaimana memperoleh masjid, bagaimana kita ngajari orang-orang ilmu itu, Pak, itu enggak tertarik mereka. Padahal secara pahala itu peluangnya jauh lebih besar. Mungkin cukup sekian kajian kita pada kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang tentang larangan hanya tahu dunia saja, tapi nggak tahu agama. Tapi untuk urusan dunia, Pak, seluk beluknya paham dia. Tapi untuk urusan akhirat nggak mau belajar dia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.